Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi inverse dan fungsi komposisi. Fungsi inverse terjadi sebab adanya sebuah fungsi yang dinotasikan dengan fx serta memiliki relasi pada setiap himpunan A ke setiap himpunan B, sehingga akan menjadi sebuah fungsi inverse yang dinotasikan dengan f per 1x, yang tak lain mempunyai relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A, sehingga fungsi inverse diperoleh dari f bagi A ke B, yang berubah menjadi f per 1b ke A, sehingga daerah asal atau domain fx menjadi daerah kawan atau kodomain menjadi daerah hasil atau range f per 1x, yakni himpunan A. Begitu pula sebaliknya terjadi pada himpunan B. Sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse kebalikan f per 1 jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut. Simpelnya, fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak terdapat dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke domain yang sama, serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan di domain. Nah, ini gambarnya pemetaan fungsi. Pemetaan pertama menunjukkan fungsi bijektif. Pemetaan kedua bukan merupakan fungsi bijektif, sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung fungsi pada domain D dan E dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Pemetaan ketiga bukan fungsi bijektif, sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung pada fungsi satu-satu. Kodomain 9 tidak mempunyai pasangan pada anggota domain. Sebagai contoh, f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga bisa kita tuliskan menjadi y sama dengan fx. Maka f per 1 merupakan fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x sama dengan f per 1 y. Misalnya, f bagi a ke b, fungsi bijektif. Inverse fungsi f merupakan fungsi yang mengawalkan pada masing-masing elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Gambar inverse fungsi f juga dinyatakan dengan f per 1. Nah, di sini terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse, antara lain: 1. Ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. 2. Tuliskan x sebagai f per 1y, sehingga f per 1y sama dengan fy. 3. Ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse f per 1x. Di sini juga punya gambaran kayak rumus fungsi inverse. Ya, seperti fungsi asal, fungsi inverse juga. Nah, selanjutnya fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca dengan sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat berbentuk dari fx dan juga gx yakni fog x sama dengan g dimasukkan ke f, gof x sama dengan f dimasukkan ke g. Dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Fungsi tunggal sendiri adalah fungsi yang bisa dilambangkan dengan penggunaan huruf fog, maupun juga bisa dibaca sebagai fungsi f bundaran g. Fungsi fog ini merupakan suatu fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan f. Sementara untuk fungsi gof dibaca sebagai fungsi g bundaran f, sehingga gof merupakan suatu fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Rumus fungsi komposisi. Komposisi tersebut biasa dinotasikan dengan menggunakan huruf atau simbol O, di mana simbol tersebut bisa kita baca sebagai komposisi ataupun bundaran. Fungsi baru inilah yang bisa terbentuk dari fx dan gx, yaitu fog x yang berarti g dimasukin ke f, gof x yang berarti f dimasukin ke g. Fungsi tunggal merupakan suatu fungsi yang dapat dinotasikan dengan penggunaan huruf fog atau dibaca f bundaran g. Lalu
fungsi FOG X sama dengan FGX fungsi GX dikomposisikan sebagai fungsi Fx. Sementara itu, GOF dibaca sebagai fungsi G bundaran F. Sehingga GOF merupakan fungsi F yang diselesaikan terlebih dahulu dari fungsi G. Ini gambaran fungsi komposisi. Apabila F bagi A ke B ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan Fx. Apabila G bagi B ke C ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan Gx. Sehingga yang kita peroleh hasil fungsi G dan F yaitu Hx sama dengan Gof X sama dengan Gfx. Sifat-sifat fungsi komposisi berikutnya lah diantaranya sebagai berikut. Apabila F bagi A ke B, G bagi B ke C, H bagi C ke D, maka akan berlaku beberapa sifat seperti FOGX, GOFX, tidak berlaku sifat komutatif. Oke, selanjutnya fungsi komposisi pada kehidupan. Untuk mendaur ulang logam yakni pada mulanya pecahan logam campuran akan dijadikan menjadi serpian kecil. Kemudian drum magnetik yang terdapat di dalam mesin penghancur menyisikan logam magnetik yang memuas unsur base. Lalu sisa dari pecahan logam dikeruk dan kemudian dipisahkan. Sementara untuk serpian besi dilebur menjadi baja baru. Proses pendauran ulang logam tersebut merupakan fungsi komposisi. Di sini sebagai contoh fungsi komposisi pada kehidupan juga ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.